Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang perangkat pembelajaran tematik. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Mu'nia MPDI. Di sini saya sebagai presentator pertama, perkenalkan nama saya Prada Putri Nilamsari, NIM T 2018-4001. Di sini saya akan membahas tentang satu, makna silabus, dan yang kedua, kalender pendidikan. Apa sih makna silabus itu? Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pembagian kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Silabus merupakan rincian detail dan lengkap tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup 1. Standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar, 3. Materi pembelajaran, 4. Indikator, 5. Penilaian, 6. Alokasi waktu, dan 7. Sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Baik, yang kedua yaitu kalender pendidikan. Apa sih kalender pendidikan itu? Kalender pendidikan merupakan sebuah peraturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang meliputi permulaan tahun ajar, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Setiap guru pasti akan membutuhkan kalender akademik untuk menyusun kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolahnya. Kalender akademik memuat hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran, yaitu waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu minggu efektif belajar, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, waktu libur, yaitu waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksudkan, seperti contoh hari Minggu, tanggal merah, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu saja dan akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Arafah, NIM T 2018-4024. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang subbab tentang prota atau program tahunan dan program semester. Jadi apa itu program tahunan? Program tahunan merupakan perencanaan yang disusun oleh seorang guru dalam menentukan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar di semester ganjil dan semester genap. Jadi di prota ini guru menyusun jumlah-jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kompetensi dasar di semester ganjil maupun semester genap. Mengapa perencanaan program tahunan ini diperlukan? Agar kompetensi dasar yang ada dalam standar isi bisa dicapai seluruhnya oleh siswa atau peserta didik. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa guru lakukan untuk mengembangkan program tahunan. Yang pertama, guru harus menentukan kompetensi dasar yang termasuk ke dalam semester ganjil atau semester genap. Kemudian langkah yang kedua, setelah menentukan KD, kita menentukan tingkat kerumitan atau keluasan materi
tersebut. Setelah itu, setelah menentukan tingkat kerumitan, maka yang terakhir adalah menghitung kembali alokasi waktu dan harus sesuai dengan jumlah jam efektif di minggu efektif. Setelah menentukan KD dan menentukan tingkat kerumitan dan keluasan materi, kita sebagai guru harus menghitung kembali alokasi waktu tersebut dan harus sesuai dengan jumlah jam efektif di minggu efektif. Kemudian kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu program semester. Program semester adalah perencanaan yang disusun oleh seorang guru dalam mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap bulan di semester ganjil maupun semester genap. Jadi program semester ini merupakan penjabaran atau perincian dari program tahunan yang telah kita susun di awal tadi. Nah, jika program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka di dalam program semester ini diarahkan untuk menjawab di minggu keberapa atau kapan pembelajaran tersebut dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai atau memenuhi program kompetensi dasar yang telah kita susun di program tahunan itu. Nah, jadi di sini prosem atau program semester ini perinciannya dari program tahunan. Kalau tadi di prota kita itu menentukan jumlah jamnya yang diperlukan untuk mencapai KD, sedangkan di prosem ini atau program semester kita menentukan di minggu keberapa atau kapan pembelajaran itu dilaksanakan agar KD itu tercapai. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Fahma, NIM T 2018-439. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang RPP. Yang pertama, tentang hakikat RPP. Apa sih itu RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran Kemendikbud tahun 2003 nomor 37, tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Lalu menurut Panduan Teknis Penyusunan RPP di SD, Kemendikbud tahun 2003 nomor 9, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik dalam satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat dan minat dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok. Dalam kelompok kerja guru atau yang biasa disebut KKG di gugus sekolah di bawah koordinasi dan supervisi
oleh pengawas atau dinas pendidikan. Lalu selanjutnya prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Lalu yang keempat, sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, bakat, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar. Lalu yang kelima, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Dan yang keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang ketujuh, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kedelapan, RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kesembilan, keterkaitan dan keterpaduan. Yang ke-10, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya. Yang ke-11, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta terintegrasi sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen RPP. Di dalam RPP itu terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD. Dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Lalu, yang kesembilan, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Yang ke-10, media pembelajaran yang berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang ke-11, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, atau bisa alam sekitar atau sumber belajar yang lain yang relevan. Dan yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, lalu yang terakhir penutup. Selanjutnya yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Baik, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.